Salah satu trouble-nya adalah travel sebelah kirinya loyo dibanding travel sebelah kanan. Travel sebelah kiri loyo teman-teman, itu diakibatkan oleh PI pressure yang kecil. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Arata Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, amin. Oke, kali ini saya mau sharing video teman-teman. Jadi ini kemarin saya rekondisi dan salah satu, dan kan banyak trouble-nya gitu ya, dari mulai motor gas atau EC motor yang nggak berfungsi dan banyak lah intinya. Nah, salah satu trouble-nya adalah travel sebelah kirinya loyo dibanding travel sebelah kanan. Kemudian steeringnya tidak bisa, walaupun steering kiri gitu ya, yang travel kanan kita fungsikan gitu, itu pun lemah gitu. Tapi lebih parahnya lagi, travel kiri lebih pelan dibandingkan travel sebelah kanan. Artinya ketika jalan lurus, travel kiri lebih loyo gitu kan, jadi belok ke kiri sendiri gitu. Dan saya mau sharing trouble yang terjadi ini ya, itu ada pada di area pompa. Nanti saya tunjukkan teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai gerunta saya tunjukkan letaknya dan apa yang harus apa yang harus dicek ketika teman-teman mendapati trouble yang serupa gitu ya. Jadi apa-apa yang harus dicek, apa yang harus dipastikan, dan mana yang harus diperbaiki, kurang lebih seperti itu. Nanti setelah ini gerunta selesai, saya tunjukkan tempatnya dan mana yang harus dicek. Oke ya. Oke, ini unit Zaxis 110 MF gitu ya. Tapi kurang lebih kalau kita bicara Hitachi Zaxis itu kurang lebih sama. Jadi bisa jadi referensi buat teman-teman semua nanti ya penjelasan ini. Oke, kemarin trouble travel sebelah kiri loyo teman-teman, itu diakibatkan oleh PI pressure yang kecil. Jadi PI pressure itu ini ya. Jadi PI pressure ini ngambilin dari SASB, dari signal valve gitu ya. Khusus untuk travel kiri itu kan disuplai sama pompa belakang atau pompa nomor 2. Itu menggunakan solenoid pump flow rate limit ini. Gitu ya. Dan normalnya dia open. Jadi P terhubung sama outlet pot yang untuk kontrol ke pompa. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, diakibatkan oleh si MC atau controllernya tidak bekerja dengan bagus, jadi solenoid ini aktif terus teman-teman. Karena dia aktif, akhirnya ngedrain ya, ngebuang oli yang dari outlet pot yang ke kontrol pompa untuk dibuang ke tangki karena dia aktif. Nah, makanya kemarin saya lepas. Setelah dilepas ada perubahan tapi tidak begitu. Ada perubahan tapi nggak begitu signifikan gitu. Dan saya lakukan adjustment di minimal flow rate ini, minimum flow rate yang ada di samping sebelah sini, gitu ya. Kalau regulator, kita lihat regulator pompa depan, pompa belakang, ada valve maksimum flow rate, ada minimum flow rate, kemudian ada torque atau PQ control, itu yang sebelah sini, teman-teman. Nah ini, gitu ya. Yang saya adjust ini, diputar ke kanan teman-teman ya. Nah, maksimum flow rate ya biasanya saya putar ke kiri, walaupun di manual book itu tidak boleh diputar ya, maksudnya tidak boleh diputar ke kiri karena ini batas akhir maksimum ya. Jadi batas akhir atau limitnya maksimum flow itu ini yang ngatur. Jadi tidak boleh diputar ke kiri, itu sesuai shop manual. Tapi biasanya saya putar ke kiri tidak lebih dari setengah putaran gitu. Tapi kemarin saya adjust di sisi minimum flow rate ini, adjust ke arah kanan kurang lebih 1/4 sampai setengah putaran gitu. Dan hasilnya sekarang normal ya, sesuai setelah dilakukan adjustment gitu ya. Jadi ketika teman-teman mendapati trouble seperti itu, harus diingat bahwa travel sebelah kiri disuplai sama pompa 2 atau rear pump, di mana pompa 2 itu dilengkapi regulatornya ya, dilengkapi sama maksimum flow rate limit ya ini. Nah, biasanya bisa jadi itu yang bermasalah ya. Belum tentu itu yang bermasalah, tapi bisa jadi itu yang bermasalah, yang mengakibatkan PI pressure-nya
yang untuk kontrol pompa dari signal valve sana. Ya, kita tahu PI pressure itu didapat dari pump fluid yang ada di signal valve gitu ya. Nah, pump fluid itu diatur atau digerakkan oleh pilot pressure dari pilot valve sana atau PPC valve. Kemudian pump fluidnya bekerja atau bergerak atau ngebuka jalur primary pilot untuk masuk ke sini dan dinamai pressure tersebut PI pressure. Nah, untuk pompa 2 itu diatur atau melewati solenoid maksimum fluid limit ini. Nah, biasanya ini bermasalah ya, dari MC sana bermasalah, akhirnya supply current terus, akhirnya ngebuka jalur drain gitu. Akhirnya harusnya maksimum, karena dibuang ya akhirnya pompanya nggak bekerja secara maksimal gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan ada trouble seperti itu ya, baik baik travel kanan atau travel kiri yang bermasalah, baiknya teman-teman ukur dulu primary pilot pressure ini. Buka plug ini, ukur di sini ya. Nanti kalau nggak dapat, dia di range 35 sampai 40-an kilo. Kalau nggak dapat, teman-teman adjust di sini. Buka nanti tambah SIM gitu ya. Itu adjustmentnya. Kedua, karena ini sudah oke, harusnya semua pilot sistem tuh harusnya oke semua gitu ya. Kedua, output daripada signal valve yang untuk kontrol pompa namanya PI pressure. Teman-teman bisa ukur sebenarnya ini. Ada sensornya sebenarnya. Teman-teman bisa lihat di monitor panel. Control pump control pressure namanya. Nah, itu baca PI pressure seberapa ya, besar pressure-nya, teman-teman bisa lihat di monitor panel gitu. Kalau misalkan kurang berarti ada masalah, kemungkinan spoolnya pump fluid itu ngejim atau bermasalah, atau memang ada masalah di pilot valve gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang diukur. Kedua ya, kontrol pompa kan kita tahu ada kurang lebih ada 4 syarat atau 4 input pressure yang menjadi parameter untuk pompa ini bekerja dengan maksimum, atau regulator itu bekerja dengan sesuai fungsinya. Pertama dari PI pressure ini yang tadi dari SASB, kemudian ada maksimum fluid limit ini dari solenoid ini, kemudian torque limit ya, outputnya namanya PPS pressure ini teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa cek juga ya, jangan sampai ini tertutup. Kalau ini beda ya, jadi kalau misalkan dia dilepas, solenoid ini kan kalau dilepas atau normalnya itu terhubung sama outlet pot. Artinya kalau misalkan nggak aktif, dia ada pressure di sini, ya kan? Karena terhubung sama outlet pot. Di sini ada pressure yang nanti malah meminimumkan sudut pompa gitu ya. Jadi normalnya dia kalau bekerja normal ya gitu ya, maksudnya kalau tidak sedang membaca engine. Ini kan berfungsi kalau misalkan engine dirasa sudah drop gitu, MC membaca engine sudah drop, RPM sudah turun, kemudian sana ngasih signal ke sini untuk menonaktifkan ya, menonaktifkan, akhirnya pressure-nya lari ke sini gitu kan. Kalau nonaktif ada pressure di sini, lari ke sini untuk meminimumkan sudut pompa gitu. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, ini harus ada current, kalau nggak ada dia bakal minimum juga gitu ya. Gitu. Terus adjustment yang ada di pompa tadi saya jelaskan, ada maksimum, ada minimum, ada torque limit. Teman-teman nanti bisa lakukan pengecekan dan adjustment di situ. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Dan tidak kalah penting pastinya pressure PP ya, pressure pompanya. Ya, pump pressure. Teman-teman bisa cek di sini. Tuh, check potnya ada di plug L6 kalau tidak salah. Teman-teman bisa cek pompa depan, pompa belakang untuk masing-masing travel. Oke ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.